Jadi ayat ini menerangkan tentang menegakkan keadilan dan berlaku jujur dalam kesaksian. Adil ini bagian daripada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil karena perbuatan adil ini lebih dekat daripada takwa. Adil itu ada 4. Adil itu ada 4. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil kepada Allah yaitu menjalankan perintah Allah. Jadi yang kedua, adil terhadap sesama manusia, terhadap sesama manusia baik, terhadap sanak saudara kita, orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, berbuat adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri itu maksudnya apa? Jangan adil lawan katanya daripada dolim. Berarti mengindikasikan jangan sampai kita mendolimi diri sendiri. Yang keempat, berbuat adil terhadap selain manusia, terhadap hewan, terhadap makhluk yang lain. Makhluk yang lain mungkin terhadap hewan, tumbuhan, mungkin termasuk menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengambil hak orang lain secara sembarangan. Itu bagian daripada berbuat adil terhadap selain manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim, Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Urman Tinggal Lebakwangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir ke masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam ketaatan, kepatuhan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sampai akhir hayat kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap tertanam, tetap menggunjam dalam pribadi kita. Semoga kita termasuk
orang-orang yang diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan taklim di pagi ini, itu ayat 135 dan seterusnya dari surat An-Nisa dengan kajian tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, kunu jadilah kalian semua qawwamina bil qisti, jadi penegak hukum, bil qisti yang adil, ay bil adli, syuhada'a sekaligus menjadi saksi, bil haqqi dengan kebenaran, lillahi karena Allah, walau kanatis syahadatu, walaupun kesaksian itu ala anfusikum terhadap diri kalian semua. Aifas itu maka bersaksilah alaiha terhadap diri kalian, bi an tuqirru dengan kalian mengakui bil haqqi dengan kebenaran, wala taktumu jangan engkau menyembunyikannya. Awi au alal walidaini berlaku adil, alal walidaini terhadap kedua orang tua, wal aqrabina dan sanak kerabat. Iyakun al masyhudu alaihi, jikalau yang dijadikan saksi yang al-masyhud alaihi, orang yang
didakwa, kita yang jadi saksi. Ghaniyan orang kaya, au faqiran atau orang fakir, fallahu aula bima, maka Allah lebih utama daripada keduanya. Ghaniyan au faqiran. Minkum di antara kalian wa a'lamu bima solihihima, Allah telah mengetahui kemaslahatan mereka berdua, orang-orang fakir dan orang kaya. Fala tattabi'ul hawa, kalian jangan ikuti hawa nafsu. Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, dan sekaligus hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian seorang saksi yang membawa kebenaran. Baik saksi itu awil wal ala anfusikum, walaupun kesaksian itu berbuat adil itu terhadap ala anfusikum, memberatkan diri kalian, awil walidaini, atau memberatkan kepada kedua orang tuamu, wal aqrabin, dan sanak saudaramu. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa? Menegakkan keadilan dan berlaku jujur dalam kesaksian. Jadi berbuat penegak hukum dan sekaligus menjadi saksi yang jujur. Menjadi saksi yang jujur. Kalimat kunu qawwamina, qawamin dari lafal qawamin dari lafal qaimun. Qaimun itu orang yang mendirikan. Qaimun dari kata isim fa'il, qaimun, qaimani, qaimuna. Qawamun. Jadi kalau di tasrif secara lughawi itu seperti itu. Qaimun, qaimani, qaimuna. Qawamun wa qawamun. Nah, jadi isim fa'il. Al-qaimina bil qisti, jadilah kalian orang-orang yang bisa menegakkan keadilan secara benar. Nah, berbuat adil ini memang apa? Adil, berbuat adil ini senantiasa apa? Yang kita harapkan. Dan sifat adil dan menegakkan keadilan yang diharapkan oleh kita semua, ya. Orang mengharapkan keadilan susah, baik yang kita lihat secara nyata maupun yang kita lihat secara lewat berita, lewat online, lewat medsos, ya. Itu yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat secara luas, terutama mayoritas orang-orang yang beriman, mayoritas kaum muslimin. Nah, karena kita ini di negara yang bukan negara Islam, ya, aturannya seperti itu, ya mudah-mudahan orang-orang yang dijadikan penegak hukum itu bisa berbuat seadil-adilnya. Karena berbuat adil ini bagian daripada takwa. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuatlah adil, karena perbuatan adil ini lebih dekat daripada takwa. Dan bagian daripada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah diharapkan supaya berlaku adil. Nah, berlaku adil ini susah, ya. Kemarin sudah kita singgung, berbuat adil itu apa? Kalau kita lihat logo di tempat pengadilan, apa yang kita lihat, Pak? Timbangan, kemudian beratnya sama, ya. Artinya apa? Kita harus berbuat sama sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
Adil ini akibat dari perbuatan, baik perbuatan salah maupun perbuatan benar. Apabila mereka berbuat salah, hukum yang adil gimana? Ya berarti harus dihukum sesuai dengan setimpal dengan perbuatannya. Apabila mereka benar, ya diberikan apa? Diberikan sesuatu sesuai dengan yang mereka lakukan. Begitu juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah pasti nanti akan dibalas. Orang yang berbuat kebenaran juga pasti akan dibalas. Sekecil apapun perbuatan kebaikan kita akan dibalas oleh Allah, tidak dikurangi sedikit pun. Ayat sebelumnya, wala yudlamuna naqira. Kalian tidak akan didolimi oleh Allah sedikit pun. Pada dasarnya apa? Berbuat adil itu ada 4. Adil itu ada 4. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbuat adil kepada Allah. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau menyekutukan Allah kepada yang lain terhadap apapun. Allah lah yang wajib disembah, Allah lah yang wajib diibadahi. Jangan engkau sekutukan kepada yang lain. Allah marah kalau Allah disekutukan kepada yang lain. Karena apa? Allah telah memberikan nikmat karunia yang sangat banyak kepada kita semua. Kenapa engkau tega berbuat maksiat, tega berbuat jahat, tega menyebarkan perbuatan maksiat dosa di mana-mana, padahal Allah memberikan nikmat karunia yang sangat banyak, tiap saat, tiap detik, tidak pernah berhenti. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kalimat musyrik. Yang dimaksud musyrik itu bukan seperti ya. Musyrik baik musyrik secara terang-terangan maupun musyrik yang samar-samar. Musyrik yang yang terang-terangan itu mereka menyembah patung, menyembah berhala. Mereka keluar dari agama Islam, itu berarti mereka terang-terangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama Islam. Mereka itu berarti terang-terangan adalah apa? Musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni perbuatan musyrik tersebut sampai mereka minta ampun kepada Allah. Kalau dosa yang lain masih diampunin oleh Allah, sebesar apapun selain musyrik, kemudian mereka sebelum meninggal dunia dia masih sempat taubat kepada Allah, masih diterima. Tapi kalau musyrik sampai mereka meninggal belum taubat, belum kembali kepada ajaran Allah, belum kembali kepada Islam, tidak akan mendapatkan ampunan, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menganjurkan berbuat adil. Jadi dari ayat yang lain, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Wa idza hakamtum, jika kalian memberikan hukum terhadap terhadap sesama manusia, antahkumu bil adli, adalah kalian berbuat adil. Nah, adil ini yang susah. Adil kepada Allah yaitu menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Yang kedua, adil terhadap sesama manusia. Termasuk adil terhadap manusia ini ayat ini.
Kunu qawwamina bil qisti syuhada, jadilah kalian seorang penegak hukum, bisa menegakkan keadilan. Adil itu tadi, yang salah ya dianggap salah, yang benar ya dianggap benar. Walau ala anfusikum, walaupun dalam keputusan hukum itu, dalam nanti akibatnya memberikan keputusan hukum itu memberatkan diri kita sendiri. Walhasil berarti apa? Walaupun terhadap diri kita sendiri harus dinyatakan kalimat ini benar, kalimat salah. Seperti apa doa yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqo, ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, warzuqna tibaa, berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, kebenaran tersebut. Itu sering kita baca, dan juga kadang kalimat itu sering dibaca dijadikan doa setelah mengaji anak-anak. Awil walidaini, atau yang berkaitan dengan terdakwa yang menjadi kasus itu orang tuanya, wal aqrabin, saudaranya. Iyakun ghaniyan au faqiron, walaupun orang yang dikenakan hukum itu orang kaya atau orang miskin. Jangan dianggap ini orang kaya, orang ini punya pengaruh, orang ini punya jabatan, orang ini punya kawasan, nggak enak lah kalau kita hukum, nggak enak lah kalau kita jatuhkan hukuman. Atau orang ini orang fikir, orang nggak mampu, kasihan, dan sebaliknya. Jadi antah tomo bil adli, hendaknya kalian memberikan keputusan hukum ini adil. Berarti yang kedua, adil terhadap sesama manusia, terhadap sesama manusia, baik terhadap sanak saudara kita, orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Kemudian dalam ayat yang lain, perintah berbuat adil ini Islam menyampaikan bukan hanya berbuat adil terhadap sesama muslim, bahkan terhadap lain muslim pun kita harus berbuat adil. Mungkin kita pernah dengar cerita Amr bin As pernah punya masalah dengan orang Yahudi. Dia menjadi seorang gubernur, akhirnya mereka kalah dalam urusan, dalam masalah tersebut, dimenangkan oleh orang Yahudi. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Itulah menggambarkan bahwa Islam menyampaikan, memberikan keadilan bukan hanya terhadap sesama muslim, seluruh umat manusia, karena adil ini bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ayatnya hampir sama, tapi yang tadi yang ditekankan adalah berbuat adil. Terus ayat yang berikutnya ini yang ditekankan adalah menjadi saksi demi keadilan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Jangan engkau jadikan alasan lantaran kalian tidak suka terhadap satu kaum. Jangan engkau jadikan alasan lantaran kalian tidak suka terhadap orang yang terkena kasus, ya. Lantaran kalian tidak suka terhadap orang itu, Allah tadiru, sehingga kalian tidak mau berbuat adil dalam menyampaikan satu masalah. I'tilu huwa aqrabu littaqwa, hendaklah kalian berbuat adil, karena adil itu mendekatkan diri kita kepada Allah
untuk berbuat takwa, berbuat meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang ketiga, berbuat adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri itu maksudnya apa? Jangan adil lawan katanya daripada dolim. Berarti mengindikasikan jangan sampai kita mendolimi diri sendiri. Kalau kita memang berbuat salah kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah. Kita berbuat salah terhadap sesama manusia, dengan kerendahan hati kita saling minta maaf dan saling memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, ya, meredam kemarahan, meredam emosi. Kalau lagi marah, tahan emosi. Semua orang punya marah, ya, punya nafsu marah. Tapi kemarahan tersebut jangan dilampiaskan sehingga menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. Wal afina, itu termasuk apa? Adil terhadap diri itu apa? Apabila kita berbuat salah kepada Allah, segera bertaubat, baca istighfar, mengakui kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah kepada saudara kita, teman kita segera minta maaf dan saling memaafkan. Yang keempat, berbuat adil terhadap selain manusia, terhadap hewan, terhadap makhluk yang lain. Makhluk yang lain mungkin terhadap hewan, tumbuhan, mungkin termasuk menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengambil hak orang lain secara sembarangan. Itu bagian daripada berbuat adil terhadap selain manusia. Bahkan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan lingkungan, kita disarankan jangan sampai menempatkan mereka tidak pada tempatnya. Sekali lagi, bahwa berbuat adil adalah senantiasa dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melakukan itu semua hanya semata-mata karena perintah Allah, dan itu ditujukan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat tersebut ditujukan pada orang yang hai orang-orang yang beriman. Kalau ayat menyampaikan hai orang-orang yang beriman, apakah kita ini belum dinyatakan iman? Allah manggil hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Allah menyeru hai orang-orang yang beriman. Ini menggambarkan bahwa kita ini orang-orang yang beriman, tapi kadang-kadang iman kita saat ini lagi lumayan, lagi naik, mungkin lagi posisi stabil, mungkin iman kita sedang turun. Untuk itu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Fala tattabi'ul hawa, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu untuk berbuat kebaikan, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Jangan mengikuti hawa nafsu fi syahadatikum, dalam kesaksian kalian, bi antahabbu al-ghina, kalian pilih kasih al-ghina, maksudnya pilih kasih terhadap al-ghina, liridahu, terhadap orang yang kaya, maksudnya mencari muka terhadap orang-orang yang notabene mereka secara ekonomi mereka
lebih baik di antara yang lain. Jadi istilahnya apa? Membantu orang kaya tapi dalam rangka apa? Mencari muka gitu ya, mencari muka atau apa? Menyenangkan mereka. Oh, itu orang kaya harus kita bela. Oh, itu orang apa terpandang, itu orang punya kawasan harus kita bela. Al-fakiri rahmatan lahu, atau kamu membela orang fakir dengan rasa kasihan. Oh, kasihan itu orang nggak mampu. Mestinya kalau memang biarpun itu orang kaya, kalau mereka salah harus dijadikan orang salah. Biarpun itu orang fakir, orang nggak mampu, kalau memang itu salah, ya harus tetap salah. Ya nanti ada apa? Ada kebijaksanaan, ada kebijaksanaan. Allah ta'dilu, karena mereka itu seperti itu. Kamu membantu orang kaya karena mencari nama, mencari muka supaya dianggap seperti ini, sehingga kalian berbuat tidak adil. Aitamilu anil haqi, apa ini? Aitamilu maksudnya apa? Tidak mau berbuat kebaikan, melenceng dari kebenaran. Aturannya seperti ini, karena mereka mengikuti hawa nafsunya, akhirnya dia melaksanakan kebenaran dengan apa? Melenceng. Wa intalu ayat tahrifus hada, jika engkau memutarbalikkan, nah ini ganti maksud, wa intalu ayat tahrifus hada, itu mengubah atau memutarbalikkan kebenaran. Ini yang dinamakan apa? Membuat skenario gitu ya. Perbuatan yang salah dianggap apa? Dibuat cerita supaya dianggap seakan-akan itu benar. Perbuatan yang salah dianggap itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Wa intalu auto aridu, atau apa? berpaling untuk mendatangkan, untuk mengerjakan hal yang benar. Kalau seperti itu nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain, nanti akan dirugikan Allah. Kalau merugikan orang lain, nanti akan dibalas oleh Allah. Mungkin balasnya hari esok, kalau nggak hari esok mungkin minggu depan, kalau nggak minggu depan bulan depan, tahun depan. Mungkin akan dibalasnya sebelum kita meninggal, mungkin ketika kita sudah tua. Itu minimal, maksimalnya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akibatnya kalian ketika di dunia merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Semua yang kita lakukan sekecil apapun, ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira. Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan sekecil apapun akan diketahui oleh Allah. Khabir, Allah mengetahui secara detail. Allah mengetahui secara detail sekecil apapun yang kita lakukan akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jadi kalau di dunia ini sekarang ekonomi teknologi semakin canggih, ada CCTV di mana-mana. Masjid Al-Ikhlas sudah ada CCTV. Allah CCTV-nya selama kita masih hidup, CCTV senantiasa memantau kita lewat malaikat raqib dan
lewat malaikat raqib dan atid. Kita tidak lepas dari itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Nah, ini diserukan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Ai dawamu continue alal iman. Allah berpesan lagi, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dengan apa? Dengan tetap continue, supaya apa? Keimanan kita ini terus continue, istiqomah. Nah, iman itu tidak cukup, sudah sering apa disampaikan bahwa iman itu tidak cukup dipendam dalam hati, dibuktikan lewat perbuatan, lewat ibadah, dibuktikan lewat ibadah. Karena pada dasarnya apa? Orang itu ada yang apa? Beriman, beribadah. Ada orang yang beriman tapi tidak beribadah. Ada orang yang tidak beriman, tidak beribadah. Ini yang lebih parah. Jadi ada kaitannya dengan apa? Manusia itu ada empat macam. Orang berilmu dan mengamalkan, alimun, kemudian orang yang berilmu tapi mengamalkan ilmunya, ini yang bagus, yang cakep. Kemudian yang kedua, orang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kira-kira masih bagus gak Pak? Lumayan ya, masih bagus. Karena Pak, orang berilmu berarti dia masih berusaha menjadi orang yang tahu, walaupun tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya gambarnya Pak, orang yang berilmu mengamalkan ilmu ini iman, kemudian dia ibadah, gitu ya. Berilmu dia beribadah. Tidak. Yang kedua, beriman tapi nggak beribadah. Mereka berilmu tapi nggak beribadah, disimpan aja. Nah, yang ketiga, nggak berilmu ibadah. Istilahnya apa? Dia beribadah tapi nggak ada ilmu. Dia beribadah tapi nggak iman. Dia nggak ada iman tapi masih ibadah aja. Nah, yang terakhir ya, nggak berilmu, nggak beribadah, parah ini saya. Padahal dalam apa? Ada dalam satu kaidah, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Itu dalam kitab Zubat Imam Ibnu Ruslan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang ngerti, orang yang alim dengan ilmunya tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang ngerti ya tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubbatil wasan, nanti mereka kalau meninggal diadab, disiksa lebih dulu daripada para penyembah api. Ya, berarti orang yang berilmu tidak mengamalkan ini bagus ya Pak? Masih bagus ya? Ayat kan gitu. Orang berilmu tidak mau beramal, tidak mau ngamal. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya. Maksudnya apa? Dia punya ilmu tapi nggak mau ibadah, gampang. Dia orang ngerti tapi nggak mau ibadah. B. Orang berilmu masih bagus, masih lumayan. Berilmu, tidak berilmu, beribadah. Yaitu tadi. Berarti apa? Padahal ibadah harus didasari dengan ilmu. Tapi masih lebih parah lagi, nggak ibadah, nggak punya ilmu. Nah, itu Pak ya. Ya, ngikut aja.
Padahal kemudian ada kata lain, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, mardudatun, amalnya tidak terima. Untuk itu walaupun apa? Maksudnya maksud orang yang tidak mau menuntut ilmu apa? Kita sudah belajar Pak, kita sudah mengaji, emang kemampuan kita, akal kemampuan kita seperti ini ya. Kita sudah mengaji, sudah belajar, baik di lewat majelis taklim, sudah membaca buku, sudah bertanya. Minimal apa? Kita sudah pernah belajar, tapi memang kemampuan akal kita itu sebatas itu ya. Allah Maha Pengampun, memang itu sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai itu enggak mau belajar, enggak mau ibadah ya, enggak mau belajar, enggak mau ibadah. Jadi benar-benar enggak ada iman, enggak ada ibadah. Itu yang apa? Yang sangat parah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, berimanlah kalian untuk apa? Tetap dalam keimanan. Iman kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan utusan Allah, wal kitabi, dan kitab Allah. Alladzi nazala, yang sudah menurunkan Allah ala rasuli, terhadap utusannya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa al-Qur'an, yaitu iman. Nah ini sudah tertera dalam rukun iman kepada Allah, pada Rasulnya, pada kitab Allah. Itu terutama kitab yang diturunkan Allah kepada para Rasulnya, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Wal kitabi alladzi anzala min qablu, dan kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad, ala rasuli, terhadap para rasul, bi makna kutubi. Lafal kitabun itu mufrad, jamaknya kutubun. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang ingkar kepada Allah. Wa may yakfur billahi, barang yang ingkar kepada Allah alias tidak beriman kepada Allah. Wa malaikati, tidak beriman terhadap malaikat Allah. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusuli, dan Rasul Allah, utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Faqad dhalalan ba'ida, maka dia itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Artinya apa? Orang sesat berarti apa? Aturan jalannya ke sana, dia jalannya tidak ke sana. Aturan jalannya ngetan, dia nggak jalan ngetan, jalannya ngawur. Kalau nggak ngidul naik ke atas. Nah, itu mereka apa? Faqad dhalalan ba'ida. Faqad pakai kalimat qad, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Barang siapa yang mengingkari kepada Allah, ingkar terhadap perintah Allah, ingkar terhadap apa? Ayat-ayat Allah, maksudnya apa? Dia tidak beriman kepada ajaran agama Islam. Kalau sudah seperti itu, mereka nanti sesat yang sangat jauh. Artinya sesat, tidak akan mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat, terutama pertolongan kelak nanti di hari kiamat. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ditetapkan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina amanu summa kafaru wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita mohon doanya. Ada lagi. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan infak
dari Bapak Muhammad Abdul Rahim bin Mat Saini. Ya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keberkahan seluruh keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah berikutnya kita sampaikan, kita aturkan jazakumullah khair katsira pada Bapak Budi sekeluarga yang saat ini telah menyisihkan sebagian infak dan sedekahnya untuk acara subuh berkah. Mudah-mudahan Pak Budi sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah, diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan kirim Fatihah terhadap almarhumah Bapak Suripto bin Fulan, Ibu Murah binti Niran, Pujiono bin Suripto, Bapak Sukarti bin Suripto, Sukati Hadi Suyatno bin Kasiman, Bapak Suwarti binti Suwarno, Pak Sugeng bin Sukati Hadi Suyatno, Pak Wahyudi bin Sukati Hadi Suyatno min jihati abim wa ummim wa usulim wa furu'im. Semoga almarhumah senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, dan keluarga yang telah mengirimkan infak dan sedekah senantiasa diberkahi oleh Allah awalan wa akhiran. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil quran wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair walan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.